Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Rajan Ramdhani dari kelas IF 4307 dengan NIM 130119404. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan untuk tugas besar clustering. Nah, untuk clustering tersebut, di sini saya menggunakan data kendaraan train dari file yang tercantum di dalam panduan tugas besar. Jadi pertama kita akan melakukan import atau membaca data yang digunakan. Nah, pertama kita mengimport pandas SPD sini, lalu mengupload file kendaraan underscore train ke dalam variabel train atau data train. Nah, tahap selanjutnya kita melakukan pre-processing, di mana pre-processing ini untuk menampilkan jumlah data non-null dan atribut setiap data. Nah, di sini ditampilkan setiap data atau setiap atribut dari file yang ada di kendaraan underscore train itu. Lalu di sini ada jumlah data yang tidak null atau yang tidak kosong. Lalu di sini ada tipe data dari setiap atribut data ini. Jadi ada 5 atribut yang bukan bertipe float 64. Lalu di sini untuk jumlah total seluruh data dari kendaraan underscore train itu ada berjumlah 285.831. Nah, berarti ini yang jumlah data asli ya, yang terisi semua. Sedangkan ada beberapa kolom yang masih belum mencapai titik tersebut, belum mencapai angka tersebut ya. Nah, di sini akan dicoba untuk dilakukan handling missing value agar nilai-nilainya bisa terpenuhi. Selanjutnya, kita menghapus atau drop data yang tidak memiliki nilai dengan melakukan dtrain.drop. Nah, seperti baris ini akan di drop dulu yang none ini. Lalu selanjutnya akan menghitung data yang tidak memiliki nilai atau null. Jadi untuk yang sebelumnya ini kan menghitung jumlah data yang tidak null ya, yang terisi. Nah, sedangkan yang sekarang ini menghitung jumlah data yang null. Nah, untuk jumlah data yang null digunakan sistem call .isNull. Nah, di sini akan di print out, outputnya berupa true untuk data nullnya. Nah, di sini tersedia jumlah data yang null dari setiap atribut atau setiap kolomnya. Selanjutnya, kita akan melakukan fill data terhadap data yang null. Nah, diperlukan beberapa import data seperti math, numpy, matplotlib. Nah, selanjutnya akan ditampilkan data info seperti yang sebelumnya ya. Data info yang di atas. Nah, di sini handling missing value ini datanya ada dua jenis. Ada yang berupa discrete, ada yang berupa continue. Nah, untuk data yang continue itu ada 3 atribut ya. Ada premi, nama berlangganan, dan umur. Nah, untuk continue ini saya menggunakan min atau nilai rata-rata untuk mengisi nilai yang kosong atau untuk mengisi data-data yang kosong dengan menjumlahkan seluruh data lalu dicari nilai rata-ratanya. Lalu untuk selanjutnya, untuk jenis kategori discrete itu menggunakan modus atau nilai yang sering muncul. Nah, nanti akan diisi untuk data yang null dengan menggunakan modus. Ya. Di sini bisa dilihat untuk hasil codingan ini masih ada beberapa data yang null. Jadi sebenarnya sebelumnya sudah saya coba cari referensi yang lain gitu atau dicoba gitu ya codingan-codingannya. Mungkin ada yang salah, tapi entah saya tidak mengerti untuk masih ada data yang null ini. Jadi untuk selanjutnya saya tidak akan memakai data yang masih ada nullnya ya. Jadi hanya memakai data yang
sudah terisi penuh. Jadi data yang 0 ini akan dibiarkan begitu saja. Nah, di sini mengecek jumlah data yang non-null. Nah, sebelumnya kan ini ada beberapa ya yang belum mencapai angka ini. Nah, sekarang sudah ada hampir seluruhnya kecuali umur kendaraan, kendaraan rusak, dan jenis kelamin. Ini berarti menandakan masih ada data yang nol dari atribut tersebut. Selanjutnya kita akan mengecek outliers atau pencilan data. Nah, di sini sampel pertama yang akan saya gunakan sebagai bahan tugas clustering ini ialah kolom premi atau atribut premi. Kenapa? Karena atribut premi ini memiliki nilai yang bervariatif. Jadi akan sangat berguna untuk nilai k-means ke depannya. Nah, cuma seperti yang dilihat untuk dari visualisasi box plot atribut premi ini memiliki pencilan yang banyak. Nah, maka dari itu harus diolah kembali nilai dari premi tersebut oleh interquartile range nanti ya. Selanjutnya ada beberapa data yang mungkin saya ambil untuk kedepannya. Jadi ada umur, kanal penjualan, kode daerah, dan lama berlangganan. Nah, seperti bisa dilihat dari box plot ini, datanya clear, aman, tidak ada nilai pencilan, dan box plotnya terlihat jelas. Nah, selanjutnya untuk mengatasi outlier atau seperti yang tadi premi itu menggunakan interquartile range. Jadi membagi data menjadi 4 bagian, di mana nilai kuartil menjadi kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, di sini kita lihat pencilannya ada di atas nilai maksimum. Berarti untuk menghandling atau mengatasi pencilan ini kita harus mengassign nilai maksimum pencilan ini ke dalam nilai maksimum. Jadi mengassign pencilan ke dalam nilai maksimum. Nah, di sini melakukan testingnya, hasil penghitungan dari interquartile di atas, lalu mengganti outlier yang dari pencilan tadi, lalu dimasukkan ke dalam sini, dalam premi, max-min, interquartile, lalu hasilnya akan menjadi lebih jelas ya, tidak ada pencilannya, sudah, jadi box plotnya sudah jelas. Nah, sekarang untuk mengecek korelasi, di sini saya mengecek korelasi untuk pengambilan data selain premi. Nah, di sini ada beberapa kategori yang akan saya coba gunakan. Nah, bisa dilihat di sini ada premi. Nah, di sini saya menggunakan lama berlangganan ya. Di sini saya menggunakan lama berlangganan karena dia bernilainya hampir mendekati 0. Nilai korelasinya. Nah, selain dari nilai korelasi, kenapa saya mengambil lama berlangganan? Karena data tersebut saling berkaitan antara lama seseorang berlangganan dengan jumlah premi yang harus dibayar. Lalu di sini ada tampilan data seperti yang sebelumnya. Ini whole map, ini maksudnya untuk warna dari setiap iterasi. Misal nanti akan ada centroid baru, nah nanti kelompokan data dari centroid itu mengikuti dengan warna tersebut. Di sini saya menggunakan jumlah K-nya itu 10. Mengambil sampel data, di sini lama berlangganan dan premi, melakukan perhitungan scaling. Ya, sebelumnya kan di sini datanya lama berlangganan dan premi beda jauh ya. Di sini lama berlangganan 97, premi 28.000, lalu dikonversikan menjadi antara 0 dan 1. Jadi nilainya tidak terlalu jauh ya. Selanjutnya visualisasi sampel data seperti ini, visualisasi dari lama berlangganan dan premi. Nah, di sini mulai menambahkan centroid ke dalam visualisasi data. Nah, di sini saya mengambil testing pengambilan nilai K diantaranya 2, 3, dan 4. Mengapa tidak 1? Karena 1 mungkin datanya ya hanya 1 gitu, tidak ada perbandingan. Di sini akan melakukan print. Nah, di sini
untuk output ini output yang baris pertama, letak sentroid pertama. Lalu untuk baris kedua, letak sentroid kedua. Selanjutnya, melakukan perhitungan distance atau jarak. Nah, di sini jarak digunakan untuk menghitung jarak antara sampel data yang saya ambil dengan sentroid ini, titik-titik ini. Nah, di sini bisa dilihat. Lalu melakukan pengelompokan keanggotaan. Nah, melakukan pengelompokan keanggotaan ini untuk data, bagian data. Jadi, bila data lama berlangganan, itu sentroidnya 1 dan premi sentroidnya 2. Nah, cluster min ini nilai minimum dari setiap jarak atribut dengan sentroid. Jadi nilai minimum antara lama berlangganan dan premi. Bisa dilihat nilai minimumnya antara lama dan berlangganan dan premi ini lebih kecil dari lama berlangganan ya, baris pertama. Nah, berbeda dengan baris yang ini ya. Ini lebih kecil baris kedua. Apa maksudnya? Premi kedua ya, yang premi. Bukan lama berlangganan. Jadi, cluster min akan memilih sentroid 2, bukan sentroid 1. Seperti itu. Lalu selanjutnya, ini untuk visualisasi scatter plot hasil dari iterasi sebelumnya ya. Jadi untuk sebelumnya ini masih berupa sentroid awal. Setelah dilakukan perhitungan jarak dan keanggotaan atau klasterisasi, data akan berubah sesuai dengan data yang sebelumnya menjadi seperti ini, yang awalnya lurus. Nah, di sini akan menambah sentroid baru. Nah, menambah sentroid baru ini digunakan agar data atau distorsi error lebih stabil gitu. Jadi kan karena sentroid itu semakin banyak sentroid, distorsi atau errornya itu semakin kecil ya, semakin stabil. Maka dari itu di sini menambah sentroid baru. Nah, di sini prosedur dari atau function dari clustering ya. Clustering sini akan saya gunakan hasil dari clustering dan penggunaan function centroid baru ke dalam tes K sama dengan 2. Nah, di sini hasil iterasi selanjutnya setelah sebelumnya ini, data kembali ke tengah lagi ya. Data kembali ke tengah lagi. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan observasi K optimum. Jadi K-nya itu kan saya mau mengambil ada 10K. Nah, di sini dicari K optimumnya tuh K yang keberapa gitu. Nah, maka dari itu penggunaan dari elbow method ini sangat penting untuk menentukan nilai K optimum. Sebelum elbow method, ada 2 determinasi untuk memvisualisasikan elbow method. Pertama, SSE atau sum squared error digunakan untuk menghitung total jarak kuadrat dari setiap titik ke distorsi ya. Semakin banyak K, maka perubahan nilai sentroid semakin stabil. Lalu keduanya, yang kedua ada WCSS, digunakan untuk menghitung total jarak kuadrat setiap titik yang ada di semua klaster ke masing-masing sentroid. Jadi nilai WCSS ini, perhitungan WCSS akan mengambil nilai hasil dari perhitungan SSE. Bisa dilihat semakin kecil sentroid, distorsi semakin besar, dan semakin besar nilai K-nya, maksudnya K, distorsi semakin kecil. Ini visualisasi elbow method. Nah, nilai K ini lebih optimum di 3 hasil dari analisis saya. Kenapa? Karena sebelumnya bisa dilihat dari K1 sampai K2 ke 3 itu dia itu masih curam gitu ya. Nah, mulai dari 3 ke 4 dia udah landai. Jadi nilai K optimum berada di 3 karena grafik sudah mulai optimal. Nah, ini ada hasil eksperimen klaster 1 sampai klaster 10. Oh, sebelumnya yang 2 itu ini ya.
yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi semakin besar sentroid, semakin stabil distorsi. Namun belum menentukan hal itu merupakan nilai yang optimum daripada clustering tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.